Assalamualaikum guys, balik lagi di FV Santuy. Nah, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan keadaan yang terbaik lah pokoknya. Jadi guys, udah kelihatan dong, ada yang baru nih. Kemarin hijau, tapi bukannya ini satu lagi nih tandemnya kan. Nah jadi di episode kali ini gue akan menceritakan, kemarin kan udah ACC nih Gojek kan, terus ditambah si Borjo gue udah di PM lah putus mitra kayak gitu karena dinonaktifkan. Walaupun sebenarnya masih bisa dibuka, cuman belum gue aktifkan lagi. Nah dan kemarin juga lampu gue pernah bermasalah kan. Ternyata sebenarnya ini panggilannya itu lebih dulu daripada Gojek. Nah sekarang kita akan ngomongin waktu gue pendaftaran, nunggunya berapa lama sampai ke ngambil atribut, itu prosesnya tuh apa aja kayak gitu guys. Tapi ini panjang guys, gue akan jelasin secara detail ya, maksudnya bukan detail, ya bener, secara detail. Tapi kalau mungkin ada yang terlewat-lewat nggak gue catat, itu mohon dimaklum. Nanti boleh dijelaskan, mungkin ada susu yang lebih oh iya ya ini kelewatan gitu, ingat. Nah boleh di komen di kolom komentar ya. Nah jadi sebenarnya yang tadi itu si Grab ini, alhamdulillah ini udah di ACC si Grab Bike. Nah kalau Grab Bike ini dia semuanya ada guys, jadi menunya tuh sama, same day, mau food, mau ride, itu dalam satu menu gitu kan, di Grab Driver gitu. Nah sebenarnya si Grab ini ACC-nya tuh lebih dulu, paling duluan daripada si Gojek kemarin. Cuman kalau Gojek itu cuma dikasih tanggal per hari itu aja, misalkan tanggal 13, ya udah tanggal 13 harus ke situ gitu ngambil. Dan si Gojek itu waktu itu kan nggak ada biaya, jadi biayanya dipotong dari harian itu kan. Makanya gue langsung ambil gitu, karena nggak ada beban, nggak ada SKCK kayak gitu-gitu. Nah kalau yang Grab ini agak beda. Grab ini dikasih waktunya misalkan fleksibel, mungkin karena dia ketat guys, jadi kayak SKCK itu dia harus aktif kan gitu. Itu kan ada proses lagi tuh, karena kita nunggunya tergantung nih, ada yang cepat ada yang lama. Nah ini karena gue lama, jadi SKCK-nya otomatis pasti mati gitu kan. Makanya dikasih waktu sama dia sekitar, kemarin gue telah berapa ya, 2 minggu lah. 2 minggu tuh masih bisa, dan 3 minggu pun ada yang daftar juga gitu. Yang penting panggilannya lewat WA atau lewat email tuh ada gitu, diunjukin gitu guys. Terus apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu kan? Kalau Grab ini kan agak ketat nih guys gitu kan, jadi secara dokumen tuh bener-bener divalidasi, uangnya harus cash langsung kayak gitu. Jadi dokumen yang dipersiapkan tuh sebenarnya cuman KTP, SIM, STNK, SKCK, dan buku tabungan. Nah yang repot ini di SKCK ini sebenarnya gitu kan, karena kalau yang tadi gue bilang, kalau nunggu lama tuh pasti mati, jadi harus perpanjang lagi, dan itu butuh proses lagi gitu guys. Terus apa aja sih gitu kan, ini udah selesai nih kan pendaftaran. Untuk lamanya pendaftaran nih, gue pertama tuh daftar lama guys, jadi sama kayak Gojek tahun kemarin, sempat ada kayak pengkinian data dan itu belum kepanggil juga. Terus gue kontakkan sama temen gue yang dia orang Bocah Jakarta, di Borzo juga sama gue. Waktu itu pernah ngopi bareng, dan dia daftar Grab, tapi dia cepet tuh langsung kepanggil. Terus gue ngobrol-ngobrol, terus kata dia disaranin untuk daftar ulang. Nah untuk daftar ulang ini gue ganti nomor handphone, gue ganti akun email. Nah malah ternyata bener yang pendaftaran yang kedua yang kepanggil gitu guys. Yang pertama tuh malah nggak kepanggil sama sekali gitu, yang kedua panggil gitu. Nah ini bisa jadi saran buat kalian, kalau misalkan tahun kemarin misalkan kayak gue nih udah daftar, nah cuman belum dipanggil, solusinya coba daftar ulang dengan nomor HP yang baru, dengan email yang baru gitu guys. Jadi kayak gue kemarin yang pendaftaran kedua tuh nggak terlalu nunggu lama gitu, itu langsung cepet panggilannya gitu kan. Nah udah selesai di proses-proses pendaftaran pertama, langsung kita ke setelah dapat panggilan ya. Setelah dapat panggilan,
ke kantor, kita ke kantornya apa sih namanya dibilangnya ya, GDC apa, pokoknya ke kantornya Grab gitu kan, kantornya Grab. Nah jadi gue kira kan gue di Bogor domisili. Nah gue kemarin datang ke kantor Grab juga yang di Bogor gitu kan. Gue kira per domisili gitu guys dipanggilnya, ternyata enggak. Waktu gue panggil di waktu gue ke kantor Grab itu kan gue interaksi kan sama beberapa orang, gue tanya-tanya, ternyata rata-rata itu keluar dari luar Bogor guys. Ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jakarta, bahkan ada yang dari Karawang apa Cikarang ya, itu datangnya ke Bogor gitu guys. Nah gue nggak tahu kalau mungkin di tempat-tempat yang cabang-cabang Grab lain itu udah full atau kayak gimana, gue nggak tahu gitu ya. Jadi pemanggilan ini nggak harus sesuai dengan domisili atau cabang yang terdekat gitu guys. Nah terus ini gue wanti-wanti dari awal ya, kalau misalkan dapet panggilan ke sana, lu satu harus sarapan dulu nih. Terus kalau bisa datang pagi ya, dia dikasih waktu tuh dari jam 8 sampai jam 12 aja guys, jam 8 sampai jam 12, dan itu prosesnya panjang banget. Makanya gue wanti-wanti lu sarapan dulu. Udah sarapan kalau bisa lu bawa kan lu bawa tas kan, nah lu bawa roti atau bawa apalah terserah gitu, karena gue kan kemarin di mall jadi repot kan bolak-balik ke bawah kalau misalkan mau istirahat dan dikasih waktunya cuma sebentar. Makanya lo harus kalau bisa bawa cemilan atau bawa makanan lah buat ganjal perut lo nanti pas saat istirahat gitu guys. Yang kemarin gue rasain, gue nggak ada persiapan sama sekali, yang ada gue ngantuk, leseh gitu kan, dan lapar. Oke, langsung aja kita mulai. Kita datang nih pertama ke kantornya. Nah, terus nanti ada security pengecekan, dicek apa namanya, verifikasinya, panggilannya itu lewat email atau mungkin lewat WA, diunjukin aja ke dia, ke security-nya. Ini Pak, saya dapat panggilan ini, dapat panggilan Grab, disuruh ke sini tanggal segini. Persyaratan udah lengkap, nanti kan namanya diperiksa tuh persyaratannya ini di bawah semua yang asli itu guys, di bawah semua. Udah itu kita absen, scan peduli lindungi, udah masuk. Antri dudukan gitu, ngantri itu bareng-bareng. Nah makanya kalau misalkan kalian datang lebih pagi itu antrinya lebih depan gitu guys. Itu gue saranin deh datang kalau bisa lebih awal, karena prosesnya emang bener-bener panjang gitu guys. Terus yaudah, udah itu langsung datang ntar abang-abang Grabnya nih, abang office-nya gitu kan, adminnya atau apa lah bilangnya. Terus disuruh keluarin semua berkas yang tadi itu, SIM, STNK, buku tabungan, SKCK dan lain-lain gitu. Udah itu langsung kalian akan masuk ke pencocokan berkas. Nah ini dilihat baik-baik nama, tempat tanggal lahir, yang paling apa namanya, yang paling di sorot nama, tempat tanggal lahir. Nah ini harus bener-bener sama gitu guys, karena kemarin ada orang SKCK-nya kalau nggak salah sama KTP itu beda, salah ngetik si polseknya apa polresnya gitu. Pokoknya di SKCK-nya tuh salah ngetik aja. Nah ini agak repot lagi, dia harus balik lagi gitu guys. Dari kalian daripada disuruh balik lagi jauh-jauh dari luar kota apalagi gitu kan, mendingan diperiksa dulu gitu sebelum pas kalian SKCK jadi, dilihat dulu gitu kan. Kalau misalkan beda langsung aja, misal ada KTP dengan data yang lain gitu, misalkan dengan buku tabungan beda, nah itu kalian langsung minta keterangan aja, karena itu repot ngurusnya guys, lama lagi. Nah terus nanti kalau kejadian yang kayak tadi, SKCK-nya namanya beda gitu, misalkan Y dengan I kayak gitu kan, nah itu kalian langsung disuruh pulang lagi. Kalau udah dibenerin, kalian langsung datang lagi ke kantornya dan nggak usah ngambil antrian lagi. Jadi kalian tuh langsung kayak, oh udah oke nih, udah kayak udah prioritas lah gitu, asik. Prioritas buat ini doang ya, buat pendaftaran gitu guys. Terus nanti sebelum kalian keluar pulang, nanti biasanya minta nomor absen atau nomor keterangan dari si pihak kantornya. Kemarin sih dijelasinnya kayak gitu. Nah terus pajak STNK ini kan ada dua tuh, ada yang 5 tahunan, ada yang 1 tahunan gitu.
Nah ini dua-duanya dicek sama dia. Yang malah kemarin gue agak heran nih, yang 5 tahunan ini harus hidup. Nah kalau yang tahunan, kalau misalkan mati boleh, kata dia gitu, boleh katanya. Jadi yang ada dua kan, pajak dibolak-balik kan, STNK tuh. Nah, jadi yang 5 tahun tuh harus hidup, yang kalau tahunan mati misalkan telat sebulan 2 bulan itu masih boleh katanya. Cuman kemarin ada yang dipanggil lagi tuh, nggak tahu, ditanyain STNK. Jadi kalau bisa ya mending dihidupin aja dulu, dibayar dulu pajaknya. Nah terus untuk rekening ini bebas guys. Jadi kalian nggak harus mesti BCA atau mesti harus BNI atau BRI, itu bebas, nggak masalah apa aja. Tapi yang diperbolehkan itu hanya 3 jenis tabungan, yaitu m-banking, rekening koran, sama buku tabungan. Nah itu yang harus dibawa gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian buku tabungan nggak ada nih bang, misalkan hilang, tapi ada m-bankingnya, diunjukin aja ke petugasnya. Yang penting ada nama di situ, nomor rekening di situ, sama data kalian kayak gitu. Atau rekening koran ya mungkin kalian tahu lah. Ntar kalau misalkan nggak tahu, minta ke banknya aja rekening koran dari tabungan kalian gitu. Nah khusus rekening ponsel atau rekpon, nah ini nggak bisa digunakan gitu. Jadi ini salah satunya yang nggak bisa digunakan di si Grab ini untuk sistem pendapatannya gitu. Udah itu langsung semua berkasnya dikeluarin, difoto satu persatu. Yang tadi itu si STNK difoto satu persatu. Nggak boleh ada yang kepotong, nggak boleh ada yang nggak kelihatan gitu kan. Ntar itu gampang di sana difotoin. Foto manual pakai HP kalian maksudnya gitu ya. Nah terus udah selesai nih, data-data kalian udah sama kan, datanya nggak ada yang mati misalkan. Langsung kalian untuk foto profile Grab kalian nih. Nah itu langsung nanti kalian dipinjemin untuk jaket Grab pakai background Grab gitu. Ntar kalian dipoto gitu, giliran satu persatu gitu. Udah foto langsung aktivasi data dan foto ke admin. Nah ini nanti yang tadi tuh udah diliatin kan, data-data kalian bener kayak gitu-gitu. Nanti dia ngecek di sistem, mungkin ada yang salah atau kayak gimana, atau yang udah mati atau expired kayak gimana kayak gitu. Udah itu ntar dia selfie dah abang-abangnya, udah ada selfie sama dia tuh berdua sama petugasnya. Mungkin dia kayaknya ngetes kamera gitu guys, nggak tahu, tapi soalnya itu fotonya di HP kita, HP masing-masing, itu bukan di HP dia. Udah itu selesai. Nah udah foto ke admin yang tadi kita selfie, langsung udah itu ngisi data tulis tangan gitu. Nanti dia ngasih selebaran, nah itu nanti diisi data-data kalian, biodata kalian. Udah itu kita nanti dikirimin video lewat link SMS kalau nggak salah, SMS kalau nggak salah, SMS. Kita nontonin video tuh, itu tuh video akademi Grab kalau nggak salah, Grab Academy. Nah itu nanti dibuka tuh, jadi di situ ada 13 video seingat gua, dan itu kalian harus tontonin semua. Jadi kalau yang kemarin Gojek kan nggak ada penjelasan kan cara mengambil orderan kayak gimana. Nah kalau si Grab ini yang 13 biji itu cara-cara dia dan kode etik kayak gitu-gitu. Pokoknya 13 ini harus ditonton. Nah ini buat nanti kalau udah ditonton ada isiannya guys, ada apa namanya, kayak post testnya gitu, tes setelah menonton video itu. Udah itu selesai. Jadi itu katanya buat menu, misalkan kalian disitu nonton yang orderan food, nah nanti menu GrabFood kalian tuh muncul di aplikasinya kayak gitu katanya ya. Nah udah itu baru istirahat. Ini dari tadi tuh prosesnya panjang kan, sampai ke sini itu bisa gue selesai jam 2 kurang. Pokoknya jam 2 kurang pun itu gue nonton yang 13 video ini sambil jalan gitu, sambil gue biarin aja. Yang penting ntar post testnya benar gitu, kuesionernya bener isiannya gitu guys. Kadang-kadang ada yang nggak gue tonton, kalau yang misalkan nggak terlalu, menurut gue nggak terlalu masih bisa ditonton, nanti ditonton ulang tuh kan bisa ya di rumah. Itu gue lewatin sambil jalan aja, biarin dia nyala sendiri. Yang penting nanti pos pengisian soalnya bisa gitu. Terus ngisi form untuk pengambilan atribut, kayak nota gitu sih, kayak nota pembelian, kita persetujuan beli
atribut jaket dan helm 350.000. 350.000 ini jaket, helm sama deposit 50.000 guys. Jadi kalian udah punya deposit saldo di akun kalian 50.000. Udah itu bayar cash. Nah udah ini nunggu lagi kan lama nih prosesnya, satu gitu kan, banyak. Udah nunggu lagi kita nanti bukan aktivasi ya, apa namanya ya, verifikasi muka. Nah jadi ini verifikasi muka untuk akun kita. Terus nanti yang tadi ini kita kan 350.000 nih. Nah ini yang step ini kita cuman dapat atribut doang nih, jaket dan helm. Nah untuk top upnya, nah nanti di yang selanjutnya nih, sehabis nunggu. Nah sehabis nunggu ini kita diajarin untuk top up saldonya yang 50.000 lewat OVO. Jadi kalian download OVO, Grab Kios, Grab Merchant, sama si Grab drivernya itu. Udah bayar, verifikasi muka, udah top up, udah dites aplikasi kalian hidup atau enggak gitu. Kalau udah bisa masuk, udah login, berarti tandanya udah hidup. Dan itu udah selesai gitu guys, udah selesai. Besoknya kalian udah bisa langsung narik. Nah cuman kasihan tuh kemarin ada yang error juga, karena nggak tahu kenapa, mungkin gangguan jaringan atau kayak gimana, jadi disuruh pulang besok, ntar disuruh balik lagi ke kantor Grab terdekat gitu guys. Itu penjelasannya dari mulai pendaftaran Grab sampai aktivasi akun, sampai akun kalian jadi gitu. Nah semoga video ini bisa membantu. Kalau misalkan ada kekurangan penjelasan atau misalkan ada yang kelewat, boleh di kolom komentar ditanyain aja. Nanti mungkin kalau misalkan saya nggak bisa jawab, ada teman-teman yang senior yang udah lebih lama gabung di Grab yang bisa mungkin membantu menjawab gitu guys. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.